Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang penggunaan select, di mana select ini digunakan untuk menampilkan record atau digunakan untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel. Nah, dengan select nantinya kita bisa menampilkan data dengan kriteria tertentu atau sesuai dengan data-data yang ingin kita tampilkan. Sebelumnya kita memang sudah menggunakan select, tapi di sana select yang kita gunakan hanya untuk menampilkan data yang terdapat di masing-masing tabel. Ya. Contoh di sini kita punya tabel mahasiswa, punya tabel fakultas, tabel prodi, tabel mata kuliah, tabel mahasiswa, dan tabel nilai. Dan nantinya kita bisa menampilkan kolom tertentu pada satu tabel, ataupun nantinya kita bisa menampilkan record tertentu dari tabel ini. Atau dua-duanya, bisa kita menampilkan kolom tertentu dan record tertentu. Bisa ulangi, kita bisa menampilkan kolom tertentu saja dari tabel ini, ya, atau juga nantinya bisa menampilkan record tertentu. Record itu baris, ya, atau dua-duanya kita bisa menampilkan kolom dan record tertentu. Dan di sini kita punya data, dan datanya nanti bisa Anda lengkapi atau Anda sesuaikan, ya, dan datanya tidak bisa sama dengan saya. Ya, kalau umpamanya namanya mau ganti ya silakan, tetapi ingat ya, ketika kita input data bahwa field key itu harus sama, ya. Nah, sekarang kita coba tampilkan data dengan menggunakan perintah yang sudah kita pelajari. Oke, coba kita buka MySQL-nya. Ingat, kalau pertama masuk harus koneksi dulu, ya. Use Academy. Silakan jalankan. Kalau sudah masuk, baru kita tampilkan datanya. Nah, umpamanya kita ingin menampilkan seluruh data yang ada di tabel prodi, maka perintah yang kita gunakan select from prodi. Maka nanti akan tampil seluruh record dan kolom yang ada di tabel prodi. Ya, kebetulan kita punya ada 5 record, ya, maka kelima recordnya akan ditampilkan. Nah, ingat, bintang itu digunakan untuk menampilkan seluruh kolomnya. Seluruh kolom. Kolomnya mana? Kode prodi, nama prodi, jenjang, dan fakultas. Kode fakultas. Nah, kalau kita ingin menampilkan kolom tertentu, maka kita hapus bintangnya, sebutkan nama kolomnya. Umpamanya, kita mau menampilkan nama prodi dan jenjangnya saja. Maka di sini kita ganti dengan select nama prodi, ya, koma jenjang from prodi. Maka nanti yang tampil adalah hanya nama prodi dan jenjang. Coba kita jalankan, kita execute. Maka yang tampil hanya kolom nama prodi dan jenjang. Ya. Hal yang sama berlaku untuk tabel mahasiswa. Umpamanya kita menampilkan select bintang from MHS. Jalankan. Nah, tampil data yang ada di sini, ya. Nah, umpamanya kita hanya mau menampilkan name, ya, nama dan tanggal lahir umpamanya. Maka di sini tinggal kita ganti select name, nama MHS, tanggal lahir. Maka
maka nanti yang tampil adalah ya hanya NIM, nama, dan tanggal lahir. Ya. Nah, itu cara kita menampilkan kolom tertentu dari suatu tabel. Nah, sekarang kita coba menampilkan lagi record tertentu. Kalau yang tadi yang kita pelajari menampilkan kolom tertentu, sekarang kita pelajari bagaimana menampilkan record tertentu. Sebagai contoh, kita hapus ini ya. Namanya kita menampilkan record tertentu dari tabel prodi. Sama kita gunakan select bintang from prodi. Execute. Nah, umpamanya kita hanya mau menampilkan data prodi, ya, data prodi yang kode prodinya umpamanya 53201. Maka kalau seperti itu, kita tinggal memfilternya, melengkapinya dengan menggunakan where. Ya. Where umpamanya kode prodi sama dengan 53201. Ya. Maka nanti yang tampil adalah data mahasiswa yang kode prodinya 53201. Nah, ini saya kutip karena kemarin ketika kita membuat tabel, kita menggunakan char ya. Char kan string. Jadi kalau char, dia harus dikutip. Char, varchar, kemudian date, itu harus dikutip. Tapi kalau tipe datanya umpamanya integer, itu tidak dikutip ya, karena dia numerik. Nah, karena tipe datanya di sini adalah char, maka di sini kita kutip untuk menampilkan datanya. Ya, jadi di sini kita menampilkan data yang kode prodinya adalah 53201. Ya, ini kalau kita mau menampilkan record tertentu. Atau di sini kita mau menampilkan yang lainnya, umpamanya yang kode prodinya 55201. Kita jalankan. Maka yang tampil adalah kode prodi yang 55201. Ya, tidak mesti berdasarkan ini ya. Anda boleh menggantinya dengan umpamanya menampilkan yang kode prodinya anggaplah kita ganti di sini. Kita ganti umpamanya nama prodi. Nama prodi. Nama prodi sistem komputer. Sistem komputer. Kita jalankan. Execute. Maka yang tampil adalah kode prodi sistem komputer. Paham ya? Atau berikutnya, kita mau menampilkan data dari tabel prodi yang kode fakultasnya F001. Tinggal diganti. Di sini umpamanya kode fax sama dengan kos F0001. Maka nanti yang tampil adalah seluruh record di tabel prodi yang kode fakultasnya F0001. Maka yang tampil di sini adalah sistem komputer, sistem informasi, dan teknik informatika. Ya, jadi di sini kita menggunakan sama dengan. Nah, selain sama dengan, umpamanya kita mau menampilkan data dari tabel prodi, umpamanya ya, yang kode fakultasnya selain F001. Maka di sini tinggal kita ganti, tidak sama dengan itu, lebih kecil, lebih besar.
ini tidak sama dengan ya, kita jalankan ya. Jadi kalau kita mau menampilkan data selain atau tidak sama dengan F001, maka yang tampil adalah kode prodi yang tidak sama dengan atau selain F001. Maka yang tampil adalah data prodi yang kode fakultasnya selain F001 tadi. Itu ada dua, manajemen bisnis dan kewirausahaan. Nah, sekarang kita juga bisa menampilkan dengan kolom tertentu saja. Kalau tadi record tertentu, sekarang kita juga bisa memfilternya dengan kolom tertentu. Saya ganti di sini. Umpamanya yang tampil adalah nama prodi dan kode pak. Maka di sini nama prodi, umpamanya berikutnya lagi umpamanya kode pak. Maka yang tampil nanti adalah hanya kolom nama prodi dan kode fakultas dan record yang kode fakultasnya F001. Jadi yang tampil sekarang kolom tertentu dan record tertentu. Ya. Lalu kita coba contoh yang ada di tabel mahasiswa dulu. Coba kita lihat di tabel mahasiswa. Kita lihat di sini. Nah, sekarang umpamanya kita mau menampilkan data di tabel mahasiswa, ya. Umpamanya yang namanya Anthony. Dari sini tinggal diganti where nama MHS sama dengan Anthony. Maka nanti akan tampil ya data mahasiswa yang namanya Anthony ya. Kalau tadi yang tampil semua record, sekarang yang tampil hanya record Anthony saja. Nah, kalau Anthony itu ada dua, maka record Anthony keduanya akan tampil. Ya. Nah, kalau kita mau menampilkan tadi selain Anthony atau yang tampil yang namanya tidak sama dengan Anthony, maka tadi perintahnya lebih besar, lebih kecil. Yang tampil adalah data selain Anthony. Paham ya? Nah, berikutnya kita juga bisa menggunakan di sini operator lebih besar dan lebih kecil. Ya. Ini saya buka dulu. Ini saya abaikan dulu. Kita kembali ke sini. Umpamanya kita mau menampilkan data mahasiswa yang tanggal lahirnya di atas 1 Januari 1997. Ingat di tanggal ini formatnya year, month, day ya. Nah, saya ganti di sini. Oke, kita menampilkan data mahasiswa yang tanggal lahirnya di atas 1 Januari 1997. Maka di sini kita gunakan lagi where tanggal lahir lebih besar ditampilkan 1997 bulan 1 tanggal 1. Tampilkan. Ada berapa record? Ada dua orang. Ada dua orang mahasiswa yang tanggal lahirnya di atas 1 Januari ya 1997, yaitu Riwandani dan Ranti. Atau kita filter lagi, yang tampil umpamanya hanya NIM ya, yang tampil umpamanya hanya nama dan tanggal lahir.
tinggal ganti nama, ya, MAS, tanggal lahir. Jalankan. Sekarang yang tampil nama, tanggal lahir, yang tanggal lahirnya di atas, ya, 1 Januari 1997. Jadi ingat konsepnya, kalau menampilkan seluruh kolom gunakan bintang. Kalau menampilkan kolom tertentu, sebutkan nama kolomnya, jangan gunakan bintang. Kalau ingin memfilter kolom tertentu, baru tambahkan where. Ya, ingat tadi, menampilkan data yang sama, gunakan sama dengan. Menampilkan data yang tidak sama dengan, digunakan lebih kecil, lebih besar. Ini tidak sama dengan. Menampilkan data yang lebih besar, ini. Menampilkan data yang lebih kecil, tinggal ganti lebih kecil. Jalan eksekusi. Ya. Nah, atau contoh lainnya yang lebih besar lebih kecil, kita ambil dari tabel nilai. Saya ganti di sini ya. Saya bintang from nilai. Jalankan. Umpamanya kita mau menampilkan data mahasiswa yang nilainya di atas 80 atau lebih besar 80 ya. Ini kebetulan baru 2 record yang saya masukkan ya. Nanti Anda silakan Anda lengkapi. Boleh Anda lengkapi. Nah, umpamanya saya bintang from nilai where nilai lebih besar dari 80. Nah, kalau lebih besar 80, berarti 80 tidak ikut ya. Kita jalankan. Tidak tampil datanya. Tapi kalau lebih besar sama dengan, kita jalankan, maka 80 ikut ya. Oke, tampilkan data yang nilainya lebih besar atau sama dengan 80. Maka nanti akan tampil data nilai yang nilainya lebih besar atau sama dengan 80. Atau berikutnya, menampilkan data yang lebih kecil. Saya ganti di sini. Lebih kecil dari 80. Dari sini ya. Nah, kecil sama dengan, tinggal tambahkan kecil sama dengan. Paham ya? Nah, itu cara menampilkan data ya untuk kolom tertentu dari record tertentu dengan menggunakan operator sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, kecil sama dengan, dan besar sama dengan. Oke. Berikutnya. Sekarang kita coba tampilkan data dengan menggunakan penggunaan operator umpamanya like. Lihat di sini lagi ya. Kita tampilkan data dari tabel mahasiswa. Saya bintang from MAS. Nah, selain menggunakan operator sama dengan, kemudian tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, kecil sama dengan, besar sama dengan, kita juga bisa menggunakan operator like untuk menampilkan data dengan kriteria tertentu. Contoh, umpamanya kita mau menampilkan data seluruh kolom dari tabel mahasiswa, ya, yang namanya diawali oleh huruf N. Maka di sini tinggal kita tambahkan where, ya, where nama MAS tambahkan like, kutip satu di sini, kutip, ya, kutip di sini, anggaplah like diawali, maka R persen, kutip, jalankan, execute. Maka yang tampil adalah
nama mahasiswa ya yang nama MAS-nya diawali oleh huruf R. Ada dua orang, Liwandani dan Ranti. Ya, atau mau diganti yang diawali oleh huruf A, kita diganti ya. Execute. Itu bebas ya. Jadi menampilkan data dengan huruf tertentu, diawali oleh huruf tertentu, maka tinggal ganti saja apa kriterianya. Huruf tampilkan, kalau A silakan A, kalau R silakan R. Kalau kita gunakan R, maka yang tampil adalah nama mahasiswa yang namanya diawali oleh huruf R. Atau mau spesifik yang namanya diawali huruf RA, ya boleh saja RA. Maka yang tampil adalah nama mahasiswa yang awalnya diawali dengan RA. Itu yang diawali. Kalau yang diakhiri, yang diganti formatnya. Diganti formatnya persen umpamanya I. Execute. Ini maksudnya apa? Kita menampilkan data mahasiswa yang nama mahasiswanya diakhiri oleh huruf I. Jalankan. Maka nanti karena kebetulan contoh yang saya masukkan ketiga-tiganya namanya diakhiri oleh huruf I, maka tampillah nama mahasiswa yang diakhiri oleh huruf I. Itu tentang penggunaan operator like. Ya. Nah, berikutnya kita mau menampilkan data dengan menggunakan operator in. Perhatikan, contoh menampilkan data dengan menggunakan operator in. Nah, in ini fungsinya untuk menampilkan data sesuai dengan list yang kita tentukan. Kalau sama dengan tadi kan hanya satu data, kalau in bisa lebih dari satu data. Ya, contoh di sini. Umpamanya kita menampilkan data mahasiswa, ya, umpamanya yang NIM-nya atau yang kode prodinya select bintang from MHS where nama MHS ya in kode prodi where kode prodi in. Nah, umpamanya yang ditampilkan yang kode prodinya 55201. Maka nanti akan tampil data mahasiswanya yang kode prodinya 55201. Nah, kalau seandainya kita ingin menampilkan lebih dari satu di sini, umpamanya yang tampil adalah yang kode prodinya 55201 serta umpamanya 53201, maka nanti yang tampil kedua-duanya ya, yang tampil itu 55201 serta 53201. Nah, beda dengan sama dengan tadi. Kalau sama dengan hanya kita bisa menggunakan satu, tapi kalau dengan menggunakan in kita bisa menampilkan sesuai dengan list kebutuhan record yang kita tampilkan. Atau kalau lebih banyak lagi, kita coba lihat di tabel prodi saja ya. Bintang from prodi. Nah, sini ya. Sini tabel prodi bisa juga kita gunakan seperti ini. Ya dulu. Hanya saya abaikan di sini. Nah, yang ada banyak prodi. Yang ditampilkan umpamanya tadi hanya yang 55201 serta 53. Maka di sini tinggal tambahkan 55201 dan 53201. Jalankan. Yang tampil hanya yang dua yang kita sebutkan tadi. Paham ya? Nah, itu contoh
penggunaan operator in. Paham ya? Nah, berikutnya lagi kita akan menampilkan lagi data dengan menggunakan operator n. Ya, kita menampilkan data dengan menggunakan operator n. Nah, operator n atau dan itu akan bernilai true jika semua kondisinya adalah benar. Ya, coba kita contohkan ke tabel mahasiswa dulu. Coba kita lihat di tabel mahasiswa. Umpamanya kita akan menampilkan data mahasiswa yang ada dua kriteria. Yang pertama, yang namanya diawali oleh huruf A umpamanya dan kode prodinya 55201. Saya ulangi, kita menampilkan data yang namanya diawali oleh huruf A dan kode prodinya umpamanya 55201. Maka perintah yang kita gunakan select bintang from MHS ya, where nama MHS like. Ingat tadi yang diawali ya. Umpamanya where nama mahasiswa like A ya, atau biar lebih enak kalau A kan cuma satu, yang R ada dua ya. Kita menampilkan data mahasiswa yang namanya diawali oleh huruf R, nah, like, nah, MS like R persen, ya. Kemudian baru kita gunakan N kode prodi sama dengan umpamanya 55201. Jalankan execute. Nah, perhatikan, dengan menggunakan N maka dia akan memfilter dua kondisi. Yang pertama, apa yang dia filter? Yang pertama, dia akan melihat tampilkan seluruh kolom dari tabel mahasiswa yang nama MHS-nya like R%. Dia akan menampilkan data mahasiswa yang namanya diawali oleh huruf R. Jadi ada dua ya. Ada Ariwandani dan Yanti. Tapi di sini ada filter lagi. Dan kode prodinya 55201. Kita filter lagi, yang tampil itu yang namanya diawali oleh huruf R dan kode prodinya 55201. Ya. Kenapa Ariwandani tampil? Karena kode prodinya 55201. Ya. Nah, kenapa tadi si Ranti atau Ranti tidak tampil? Karena dia prodinya bukan 55201. Intinya bahwa N itu akan tampil jika kedua kondisinya terpenuhi. Atau jika semua kondisinya true. Atau jika semua kondisinya benar. Kalau OR, kebalikannya salah satu. Kita ganti ini dengan OR ya. OR itu atau. Kita jalankan. OR. Nah, OR itu maksudnya dia akan menampilkan data jika salah satu saja terpenuhi. Contoh, ya. Kenapa Anthony tampil? Kan namanya tidak diawali oleh huruf R. Benar.
Tapi kode prodinya 55201. Ingat tadi, OR itu akan tampil jika salah satu saja terpenuhi. Namanya memang tidak diawali huruf R, tapi kode prodinya 55201. Ya. Itu juga di sini. Kenapa Ranti muncul? Ya. Karena namanya diawali huruf R. Meskipun kode prodinya bukan 55201. Nah, itu tentang penggunaan operator AND dan OR. Paham ya? Nah, yang terakhir kita bahas tentang penggunaan operator NOT. Perhatikan di sini. NOT itu ingkaran. Nah, perhatikan di sini. Umpamanya kita mau menampilkan data yang namanya tidak diawali oleh huruf R, tinggal tambahkan di depannya not like. Maka dengan menggunakan operator not di depannya, dia akan menampilkan data yang namanya tidak diawali oleh huruf R. Itu contoh penggunaan not. Atau tadi kita menggunakan operator in, ya, boleh juga. Namanya not in. Umpamanya 55201. Kita menampilkan data mahasiswa yang prodinya bukan 55201. Ya, ini hampir sama dengan tidak sama dengan, ya. Cuman kalau menggunakan not ini, not in di sini, ya sesuai yang list kita butuhkan, ya. Cuman di sini not ini digunakan untuk not in, not like, ya. Itu contoh penggunaan operator not. Paham ya? Atau berikutnya, sekarang kita mau menampilkan data dengan menggunakan rentang tertentu. Menampilkan data dengan menggunakan rentang tertentu. Ya, umpamanya kita mau menampilkan data mahasiswa yang tanggal lahirnya mulai 1 Januari, ya, 1 Januari 1997 sampai dengan umpamanya 1 Januari 1 sampai dengan umpamanya 1 Agustus 1997. Nah, kalau menampilkan data rentang tertentu, maka di sini kita bisa menggunakan operator yang namanya between. Contoh di sini, between. Kita di sini ya, select bintang from AS, where tanggal lahir, ya, between umpamanya 1997 Januari, ya, bulan 1, and sampai 1997 bulan 8 tanggal 1. Jalankan. Nah, ini maksudnya kita menampilkan seluruh kolom dari tabel mahasiswa yang tanggal lahirnya mulai 1 Januari 1997 sampai dengan 1 Agustus 1997. Nah, jadi between ini digunakan juga untuk menampilkan data pada rentang tertentu. Ya. Nah, kalau dia date, silakan dikutip, ya.
Tapi kalau umpamanya dia numerik, tidak perlu dikutip. Contoh seperti tabel nilai ya. Nah, saya ganti di sini dulu. Ada bintang from nilai ya, where nilai ya, between 80 and 100. Nah, ini maksudnya kita menampilkan data nilai yang nilainya mulai dari 80 sampai dengan 100. Jalankan. Maka nanti akan tampilkan nilai dari tabel nilai yang nilainya mulai dari 80 sampai dengan 100. Ingat, kalau tipe datanya numerik seperti integer atau float, maka tidak perlu Anda kutip ya. Yang dikutip itu hanya untuk yang string. Itu yang date yang di sini ya. Itu yang date untuk yang menggunakan between. Nah, kalau Anda menggunakan selain dari 80 dan 100 atau di bawah 80 dan di atas 100, maka tinggal ganti sini not between. Paham ya? Nah, berarti di sini kita sudah membahas beberapa operator tadi untuk menampilkan data. Pertama ada operator sama dengan, kemudian tidak sama dengan, kemudian lebih besar, lebih kecil, besar sama dengan, kecil sama dengan. Nah, itu disebut dengan operator arithmetika ya. Nah, kemudian tadi kita juga sudah belajar bagaimana menampilkan data dengan menggunakan like, kemudian menggunakan in, kemudian menggunakan and, kemudian menggunakan apa lagi namanya, and, or, dan not. Oh ya, satu ada yang saya lupa tadi. Kita kembali ke tabel nilai dulu ya. Tabel mahasiswa. Tentang from MHS. Nah, tadi kita sudah mencontohkan yang menggunakan like ya. Like where nama MHS like ya. Tadi kalau diawali umpamanya R persen ya. Kalau diakhiri tadi umpamanya persen I. Nah, bagaimana kalau seandainya Anda mau menampilkan data ya, umpamanya Anda mau menampilkan data yang ada huruf T pada mahasiswanya, maka tinggal diganti di sini ya, where nama MHS like persen T persen diapit. Maka nanti dia akan menampilkan data mahasiswa yang ada huruf T-nya, Anthony dan Ranti. Itu aja yang terlewatkan tadi ya. Nah, oke. Silakan Anda pelajari beberapa operator yang sudah kita pelajari tadi. Perbanyak latihan ya. Nah, minggu depan baru kita belajar bagaimana menampilkan data dari beberapa tabel. Materi hari ini cukup dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.